Pak Kapolres, kemarin saya diliburkan sehari oleh manajemen. Setelah 7 hari kita keliling Jawa Tengah kemarin, terus sekarang keliling lagi. Karena saya dijadwal untuk menerima 7 orang tamu dari Mabes Polri. Dan mereka mencoba menggali pengetahuan mengenai bagaimana keadaan rakyat kita, kira-kira dengan Pilpres ini ada potensi untuk bertentangan apa tidak. Jadi malam ini kita pastikan apapun yang terjadi di Jakarta, saya mohon dengan sangat Jepara tidak ikut bergolak. Kita pastikan kita tidak ikut bertengkar, kita tidak ikut bentrok, kita tidak ikut apapun. Karena kita rakyat kecil di daerah, kita taunya menjaga keutuhan Republik Indonesia. Satu ya. Hal-hal mengenai yang akan terjadi di Jakarta sudah jelas sebenarnya siapa pemenangnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, akan terjadi apa di Jakarta tergantung beberapa hal. Satu, perdamaian dan persatuan itu dipersyaratkan oleh kejujuran dan keadilan. Kalau terjadi ketidakadilan dan ketidakjujuran, maka tidak fair kalau meminta perdamaian. Karena syaratnya perdamaian adalah tidak ada yang dilukai, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang tidak jujuri. Satu. Kalau secara praktis saya ingin mengatakan ini juga tidak perlu jadi masalah apa-apa. Apa yang akan terjadi di Jakarta nanti setelah tanggal 22 Mei, pengumuman resmi dari KPU, tergantung salah satunya yang utama adalah tergantung sikapnya Ibu Megawati terhadap Jokowi. Ini monggo diterjemahkan macam-macam sakar. Muning pokoknya Jeporo aman. Saya kemarin dengan Kiai Kanjeng ke Temanggung, kita pastikan Temanggung aman. Karena ada semua dari tentara, polisi, pemimpin sipil, masyarakat, para ulama, kita sepakat kita tidak ikut rame, tidak ikut apapun. Karena sudah ada mekanismenya semuanya, sudah ada hukum, sudah ada aturan, sudah ada konstitusi, dan sudah ada akhlak di antara semua yang bersaing di Jakarta. Oleh karena itu kita tidak perlu ikut-ikut, kita tahunya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kasih sayang di antara rakyatnya meskipun seberbeda apapun. Kemudian teman-teman sekalian, kita sudah ke Temanggung yang terakhir ya, Temanggung 2 kali, ke Cilacap, ke Semarang, kemana lagi? Purworejo. Sebelum itu kita keliling Jawa Timur, sekarang ini kita di Jepara lagi, besok malam kita di Cepu, kemudian berikutnya di Surabaya lagi, dan seterusnya. Saya tidak ikut bersaing di negara ini, saya tidak ikut mencalonkan diri menjadi apapun, saya tidak ikut punya kepentingan untuk mencari dan meminta apapun, karena saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah kepada Indonesia. Itu ya. Jadi saya tidak ikut apa-apa, kewajiban saya sederhana yaitu ngejak sapa wae sing ketemu karo aku, ayo bersikap Indonesia, tidak bersikap PDIP, tidak bersikap Gerindra, tidak bersikap 01 atau 02, tapi kita bersikap Indonesia yang utuh, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya. Pak Kapolres juga menyebut mengenai sedekah. Jadi saya ini ke Indonesia itu kan sifatnya hanya sedekah Pak Kapolres. Karena saya tidak dimandati untuk melakukan apa-apa dan saya tidak punya kewajiban apa-apa bersama Kiai Kanjeng untuk melakukan apapun. Saya bukan pejabat, saya bukan tokoh, saya bukan siapapun, saya hanya bagian dari rakyat banyak. Sehingga yang saya lakukan untuk Indonesia hanyalah sedekah hati saya karena cinta saya kepada Indonesia. Sekedar untuk ilmu sedikit, sedekah itu dari kata sodako. Rasulullah bersikap siddiq ya pertama, kemudian amanah ketiga, tabligh ketiga, 4 fatonah. Nanti kita ceritakan kalau ada waktu. Tapi siddiq adalah orang yang bersedekah. Sedekah itu sebenarnya berkait dengan makna yang lain, yaitu bahwa dia bersungguh-sungguh. Orang yang bersedekah adalah pasti orang yang bersungguh-sungguh dengan hidupnya. Satu ya, sungguh-sungguh untuk apa? Yang disebut sedekah atau sodako atau as-siddiq adalah memelihara keseimbangan.
Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang menyeimbangkan keadaan. Nek ana wong ngelih ora kok keimangan, keadaan jadi timpang. Mulane kek ana mangan ben seimbang. Nek ana wong kekurangan, nek ora kok tambahi, engko ora seimbang. Kalau orang perlu dicintai tapi kamu tidak mencintai, berarti kita menciptakan ketidakseimbangan. Kenapa ada tentara, ada polisi, ada sipil? Karena kita harus punya keseimbangan dalam bernegara. Jadi urusannya adalah keseimbangan. Manusia kalau tidak seimbang hidupnya, dia akan mengalami kemiringan-kemiringan, kemudian kejatuhan-kejatuhan dan keterjerembaban di dalam proses sejarahnya. Oleh karena itu, sedekah ini sebenarnya merupakan prinsip terpenting dari manusia. Kue bersedekah ora ming nang wong liya sing butuh, awakmu dhewe kudu kok sedekahi. Kue nek duwe akal ora kok enggo, berarti kue tidak menjaga keseimbangan intelektualmu. Kue duwe hati tapi tidak mencintai, berarti kamu melanggar keseimbangan. Kue duwe awak ora kok pakani utawa kok pakani kakean, ya itu juga Anda sedang menjalani ketidakseimbangan. Padahal Allah selalu mengatakan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah memasang, mengangkat langit, berarti kita ini bagian dari langit. Jangan disangka di sana langit, di sini bumi. Kita ini bagian dari langit yang luas itu, yang sekarang terus berkembang, semakin luas. Anda coba baca mengenai ilmu pengetahuan yang menyangkut alam semesta. Barusan ada simulasi foto black hole dan seterusnya. Kapan-kapan saya ingin makyahan dengan menganalisa black hole dan seterusnya, karena saya merasa ada ayat-ayat Allah yang sangat menjelaskan itu, tapi tidak mungkin para ilmuwan barat akan sampai ke situ. Termasuk anak saya minta untuk browsing Quran di luar pembelajaranmu mengenai ilmu modern. Misalnya, kowe ngomong, kowe golek senang, wes, kowe metu seneng. Nah, kamu akan tahu apa yang disenangi manusia. Apa yang menurut Allah harus disenangi manusia dan apa yang menurut Allah jangan terlalu disenangi manusia akan keluar. Misalnya kata nikmat akan keluar banyak. Kata aktsar itu kebanyakan manusia gini. Nanti Anda akan ketemu sekian puluh ayat yang ada aktsaruhum. Berarti mergo kowe engko urusane pemasaran, kowe urusane sapa ya sing arep teko rene. Ya, berarti kowe akan membuat paket-paket di sini yang berdasarkan kebanyakan orang menyukainya. Nah, itu nanti browsingnya di Quran pakai aktar. Ya, begitu Anda bilang, Anda search aktaruhum, akan keluar penjelasan Allah mengenai jenis-jenis manusia dan seterusnya. Jadi Quran adalah ilmu yang luar biasa yang bisa dipakai untuk apa saja. Saya sering mengatakan, aku iso ngelatih bal-balan nganggo Al-Fatihah. Arep ngopo kowe? Aku iso njelaske persuami istrian di malam pertama dengan ilmu Al-Fatihah ya iso. Supaya kowe engko tekan Shiratal Mustaqim, terus tekan waladolin, amin dan gitu. Dan seterusnya. Jadi Quran itu bukan fakultatif dan tidak ada bagian-bagiannya. Quran adalah bagian yang menyeluruh dan keseluruhan yang bagian. Quran adalah sebuah titik yang besar yang terdiri dari titik-titik kecil. Quran tidak bisa Anda dekati dengan ilmu-ilmu modern di kampus. Karena ilmu di kampus itu tidak ada yang universal. Ilmu di kampus itu hanya fakultatif. Kue kabeh nek bar sarjana, kue ora tahu dadi sarjana universitas, kue ming sarjana fakultas. Berarti kue iki dudu kuliah ning kampus ning juz'iyah. Nek juz'iyah itu mempelajari sak juz tok. Nek kuliah kue mempelajari kabeh Al-Qur'an. Maka sesungguhnya di seluruh dunia tidak ada orang yang kuliah, karena kuliah itu mempelajari setiap atau semua. Karena setiap adalah semua, semua adalah setiap. Kita ngomong semua kalau makro, kita ngomong setiap kalau mikro. Tapi Quran itu begitu rupa luar biasa. Jadi nomor 1 maca Quran, nomor 2 belajar ilmu modern kaya akuntansi, entrepreneurship, peta modal. Bahkan kowe kudu ngerti perusahaan yang terkaya di seluruh dunia apa, di Indonesia apa. Terus nanti khusus soal ekspor, nanti khusus soal perilaku modal di Indonesia, siapa yang monopoli, siapa yang ini itu dan seterusnya, kamu pelajari. Dalam 5 tahun Anda akan menjadi pahlawan Jepara, mudah-mudahan ya, kan ya. Tur kowe ganteng banget bocah, engko aku wis wedi kowe cah wedok.
Berarti kawin papat wae gue katanya. Oke banget. Kira gitu ya. Teman sekalian, saya tidak gede-gedein dia sudah jelas punya tugas, nggak bisa milih dia. Dia mau tidak mau harus mengerjakan JUP ini bersama kakak-kakaknya, bersama saudaranya. Atas amanat dari Bapak almarhum Pak Ahmad Tirmidzi, kan gitu. Jadi teman sekalian kita doakan dan tolong dibantu. Kalau tidak ada mereka, Anda tidak bisa maju juga. Tidak ada imam kalau tidak ada makmumnya. Dan tidak ada makmum kalau tidak ada imamnya. Cuman masalahnya bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi imam, bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi makmum, itu harus ada akhlak yang baik dan manajemen yang setepat-tepatnya. Untuk anak kita dan untuk semua JUP usahanya dan untuk seluruh Jepara, mudah-mudahan bisa mengembalikan kedaulatannya, bisa mengembalikan harga dirinya, bisa membangkitkan kembali kepahlawannya untuk Republik Indonesia. Wa ila kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Pak Kapolres, nambah dikit kemarin yang datang ke saya itu lebih muda dari sampean mereka. Jadi perwira-perwira polisi yang sudah tugas sangat penting di Mabes, tapi usianya masih milenial. Jadi mereka termasuk saya harapkan. Tentara-tentara yang muda kita harapkan. Pengusaha-pengusaha muda kita harapkan, santri-santri yang muda kita harapkan. Ya. Yang jomblo jangan sampai tua. Jomblo harus muda, begitu agak tidak muda mulai tidak jomblo. Jangan sampai menjadi jomblo abadi. Jangan sampai konsisten sebagai jomblo. Harus melanggar kejombloannya dengan nikah sesegera mungkin. Aku takon, Gus Dur isi jomblo apa wis ora iki? Dereng, Mbah. Oh, Romo. oh. Ya? Jomblo tur kasep ya. Joseph, berarti Joseph. Wah, apa jenenge? Joseph. Mas Joseph ajeng ten pundi gitu ya. Kita doakan beliau mendapatkan jodoh secepatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya nek ora ning kudu wong lho ya. Syaratnya nikah satu harus min anfusikum. Ya, min anfus artinya dari kemakhlukanmu sendiri, sejenis dengan kamu yaitu manusia, bukan binatang, bukan tanaman, udu debok gedang, udu wedus, udu lemari, sapi turute ya toh. Itu, udu sabun, udu segala macam. Pokoknya min anfusikum kata Allah, dari jenismu sendiri. Ada yang menginterpretasikan jenismu itu sukumu atau bangsamu. Menurut saya tidak mungkin Allah menganjurkan, tidak mungkin Allah tes. Tidak mungkin Allah menganjurkan wong Jawa kudu kawin karo wong Jawa, wong Arab kudu kawin wong Arab. Menurut saya tidak masuk akal. Sesama manusia justru supaya semuanya bisa bersilaturahmi dan menciptakan kebudayaan universal yang setinggi-tingginya. Jadi kudu manusia ya Gus Dur. Nggih, Mbah, pangestunipun. Ojo sak ketemu-ketemune wedhus dipukuri kok rabi. Ora guyon ini kan beliau ini dari Jamaah Mojopat Syafaat dan dia pimpinan di sana juga. Jadi saya selalu Gambang Syafaat Masjid Baitur Rahman Semarang. Pak Kapolres setiap tanggal 20 Mei beliau memimpin di Masjid Baitur Rahman setiap tanggal 25. Amin ya rabbal alamin. Oke.